Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan dulu, sebelumnya saya Mailin Devinaroro dengan NIM 2310015010. Di sini saya akan membahas mengenai influenza. Pasti teman-teman semua nih gak asing ya dengan kata influenza itu apa sih gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ya, bismillah. Dari influenza itu sendiri itu apa sih? Jadi influenza itu adalah penyakit yang berasal dari virus yang menular, yang menyerang saluran pernapasan bagian atas dan juga bawah. Beberapa dari virus ini dapat menginfeksi manusia dan juga em, spesies lainnya, seperti hewan. Nah, ada yang disebut juga seperti flu burung gitu ya. Jadi bukan hanya pada manusia. Lalu, oke, siapa saja nih yang bisa terpapar? Pada manusia ini semua kalangan. Anak-anak bisa, orang dewasa, wanita hamil yang jelas, orang dengan eh, imun yang lemah. Oke, lanjut. Ini kita akan bahas dari etiologi dulu. Secara etiologi ini ada empat ya. Virus itu terbagi menjadi empat. Ada virus, maksudnya virus influenza terbagi jadi empat. Ada virus influenza A, B, C, dan D. Saya akan berikan contoh satu dari virus influenza A. Nah, virus influenza ini memiliki beberapa subtipe. Ini ada, silakan dibaca ya. Ini menurut kombinasi protein dengan H dan juga N. Dan ini memiliki eh, jumlah yang berbeda. Yang pertama ada 18 subtipe untuk kode H dan juga ada 11 subtipe untuk kode N sendiri. Contohnya ada H1N1 atau H3N2. Nah, ini punya tipenya tersendiri. Nanti jadi kalau misalkan memang ada yang flu, maaf, kalau misalnya ada yang terkena influenza, nanti kita bisa tahu nih, dia nih dari mana nih. Jadi tipenya tuh jenis apa gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, secara epidemiologi. Jadi saat itu sedang ada penelitian untuk virus influenza ini pada tahun 1933, yang mana eh, Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO juga melakukan survei di dalamnya. Nah, dia menjelaskan sebenarnya tuh bisa kapan aja terkena influenza ini. Cuman pas lagi puncak-puncaknya itu saat eh, musim dingin, ya. Kayak ini. Dari WHO menyatakan dari kesimpulan survei di belahan bumi utara, wabah atau pandemi influenza ini biasa terjadi marak-maraknya atau banyak-banyaknya itu di bulan Oktober dan juga Maret. Sedangkan di bumi belahan selatan, aktivitas influenza ini lagi maraknya tuh di bulan April dan juga Agustus. Tapi kalau misalnya di wilayah tropis seperti di Indonesia ini, influenza itu menyebar sepanjang tahun ya. Jadi sebenarnya kapan aja, karena kita kan kadang yang mau dingin banget, kadang enggak. Jadi emang enggak begitu tentu ya cuacanya. Oke, lanjut. Sekarang membahas dari patofisiologinya. Dari patofisiologi, influenza ini merupakan penyakit akut yang menyerang saluran pernapasan bagian atas yang menyebabkan peradangan pada saluran pernapasan bagian atas dan trakea. Nah, gejala akut menetap selama 7 sampai 10 hari. Penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya sebagai ini, maksudnya di sebagian besar orang sehat. Jadi, karena influenza ini penyakit yang memang bisa maksudnya datang dan sembuh dengan sendirinya. Hanya ini pada sebagian orang yang sehat ya. Oke, kita lanjut. Oke, dari histopatologi. Dari histopatologi, virus influenza ini bereplikasi di lapisan sel epitel, saluran pernapasan atas dan bawah. Kalau dari patologinya, itu nggak jauh berbeda juga antara infeksi alami atau eksperimental ya. Oke, ini pada kasus influenza ringan tanpa ada
Komplikasi tambahan ini menunjukkan perubahan patologis pada saluran pernafasan, namun kasus berat menunjukkan bukti jelas adanya perubahan patologis. Oke, ini yang ringan ya. Gejala ringan ketika kita terkena influenza itu ada batuk, demam, sakit tenggorokan, mialgia, ada sakit kepala dan pilek itu pasti ya, dan juga ada eh, atau gam misalkan di pileknya itu tersumbat gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Lalu, bagaimana sih influenza ini bisa menyebar? Dari mana? Dengan cara apa? Nah, yang pertama ini virus yang sudah menyebar dari lingkungan. Dari lingkungan luar, terus nih, sentuhan benda mati yang terkontaminasi virus dan menyebabkan, eh, maaf, terkontaminasi virus dan menyentuh hidung atau mata. Nah, makanya kita kalau misalkan memegang sesuatu harus tangan kita bersih, harus rajin-rajin cuci tangan karena dari sini virus bisa menyebar di lingkungan sekitar. Jadi nggak antara orang ke orang, tapi bisa juga dari lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Nah, nih ada nih yang di bawah ini. Virus ini menular melalui tetesan pernapasan yang dikeluarkan dari mulut dan sistem pernafasan. Contohnya saat batuk, juga saat bersin. Ini kalau kalau misalkan batuk atau bersin nggak ditutup, nah itu kan langsung menyebar tuh si cairan yang ada dari mulut kita itu. Nah ini ketika kita terkena influenza bisa menularkan ke orang lain. Kalau nggak ditutup juga, nanti si virus ini nempel pada benda-benda mati. Yang mana kita menyentuh benda mati itu, terus saat kita gosok-gosok ke wajah, otomatis kita bisa terkena virus influenza. Oke, lalu bagaimana sih cara pencegahannya? Yang jelas, kita harus hindari kontak dengan orang yang terinfeksi ya. Lalu juga ada lakukan vaksinasi influenza. Hanya untuk vaksinasi influenza itu, kalau menurut saya, kayaknya langkahnya tuh mendingan kita menjaga dari diri sendiri dulu ya. Seperti tadi hindari dari kontak langsung, terus juga kita memakai masker, cuci tangan secara rutin, memakai sabun, dan juga menjaga pola makan gitu. Nah, nanti setelah dari situ baru kita melakukan lanjut vaksinasi influenza. Oke, tapi aduh, aku udah kena nih, influenza harus gimana gitu. Nah, tenang, ada penata laksanaannya. Oke. Nah, infeksi influenza bersifat self-limited. Jadi yang tadi awal, dia tuh datang dan sembuh bisa sendirinya. Tapi enggak ke semua orang. Jadi pada orang yang dengan tubuh yang sehat. Tuh. Dan dengan gejala yang ringan pula. Pada sebagian individu sehat tidak memiliki penyakit penyerta lainnya. Jadi cuma pure karena influenza aja tanpa ada komplikasi penyakit lainnya dan dia juga sebenarnya dalam keadaan sehat. Nah, nih, poin pertama, tidak diperlukan pengobatan antivirus selama infeksi ringan pada orang sehat. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalian sehat-sehat aja, terus kalian, aduh tiba-tiba pilek nih. Nah, itu sebenarnya kita bisa sehat sendirinya, hanya butuh waktu saja ya. Cuman kita bisa didorong dengan vitamin, misalkan gitu. Nah, tapi mau didorong dengan obat pun bisa. Tapi kembali lagi tadi influenza ini adalah self-limited, jadi sebenarnya dia bisa sembuh dengan sendirinya. Oke, lanjut ke poin yang kedua, ini yang memakai obat antivirus. Nah, ini bisa digunakan untuk mengobati atau mencegah infeksi influenza, terutama selama wabah yang difasilitasi dengan difasilitasi kesehatan seperti rumah sakit dan institusi perumahan. Jadi kalau misalnya ada tenaga kesehatan, nah pakai obat antivirus, oke gitu ya. Apalagi kalau misalkan influenza ini sudah ada komplikasi dengan sakit lainnya, itu silakan lanjut ke dokter ya untuk meminta resep obatnya. Lalu, influenza kan cuma pilek-pilek aja. Emang bisa ada penyakit lainnya gitu ya? Bisa. Nah, ini ada yang pertama ada pneumonia bakterial sekunder. Yang kedua ada sindrom kesulitan bernafas akut. Jadi emang
sesak napas gitu ya, terus ada myositis, ada miokarditis, lalu juga ada kegagalan multi organ. Nah, seperti kemarin tuh contohnya ada ini ya, COVID-19. Nah, itu kan memang ada gejala dari influenza, sama gitu ya. Nah, sama-sama juga pilek dan juga demam gitu. Hanya di COVID-19 ini kan memang disertai dengan sesak nafas. Maka dari influenza, ketika kita dapat, komplikasi penyakit lainnya, nah itu dia, nanti dia bisa jadi juga COVID gitu, gitu. Lanjut setelah ini sebenarnya ini sudah slide terakhir. Intinya kesimpulannya itu adalah influenza itu berasal dari virus ya, bukan dari bakteri. Dan influenza itu bisa menyebar dari antara orang ke orang maupun dari lingkungan sekitar. Oke, yang jelas kita harus menjaga kesehatan. Kalau misalkan memang sudah ini lebih dari influenza ringan, influenza biasa, silakan untuk berobat ke dokter untuk meminta obat antivirusnya. Begitu. Apabila di keluarga kalian juga ada yang terkena influenza, silakan untuk menjaga dulu social distancing ya, terus juga menggunakan masker dan jangan lupa sering mencuci tangan dan juga membersihkan area di dalam rumah teman-teman semua. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan, insya Allah selama saya masih bisa menjawab, nanti kita bisa sharing bersama, oke, teman-teman? Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Insya Allah, semoga ilmu yang disampaikan pada malam hari ini barokah dan juga untuk penata laksanaan dan pencegahannya semoga bisa kita pakai juga ya, karena kita sudah tahu ilmunya. Baik, sekian, segitu saja dari saya. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.